Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaizi Anu Indonesia dengan NIM 2311080. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Utin Mutia MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Orientasi Baru Inovasi Pembelajaran PAI, di mana di sini terdapat dua pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan yang pertama ialah tentang analisis inovasi dalam kurikulum. Kurikulum deep learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis project based learning atau pembelajaran berbasis masalah problem based learning dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA? Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan. Media inovasi apa yang akan digunakan? Baiklah, saya akan menjawab. Dalam mengintegrasikan pendekatan Project Based Learning atau PJBL atau Problem Based Learning (PBL) untuk mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan orientasi mengenai masalah nyata yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar siswa. Hal ini bertujuan agar siswa menyadari pentingnya topik tersebut dan termotivasi untuk mencari solusi. Selanjutnya, saya akan mengorganisasi pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil agar siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama secara aktif. Dalam kelompok tersebut, setiap siswa akan memiliki peran yang jelas untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Setelah itu, saya akan membimbing siswa dalam proses penyelidikan dengan mendorong mereka mencari informasi dari berbagai sumber, seperti halnya yaitu ada buku, artikel, wawancara dengan tokoh masyarakat, maupun observasi langsung. Proses ini membantu siswa mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis masalah toleransi yang dihadapi. Kemudian, siswa akan mengembangkan hasil kerja mereka dalam bentuk sebuah produk pembelajaran, misalnya seperti laporan, presentasi, atau video dokumentasi yang menggambarkan solusi pemahaman mereka tentang toleransi dan kerukunan. Selanjutnya, hasil kerja tersebut akan dipresentasikan di depan kelas untuk mendapatkan umpan balik dan refleksi bersama, sehingga siswa dapat memperbaiki dan memperdalam lagi pemahaman mereka. Pada tahap akhirnya, saya akan mengajak para siswa untuk merefleksikan keseluruhan proses pembelajaran dan mengevaluasi keberhasilan serta kendala yang mereka alami selama proses tersebut.
Nah, untuk media pembelajarannya yang inovatif, saya menggunakan media digital interaktif seperti komik elektronik yang dapat dibuat dengan sebuah aplikasi seperti Canva atau Picton. Media ini sangat efektif untuk menyampaikan pesan tentang toleransi secara menarik dan mudah dipahami. Selain itu, para siswa juga dapat membuat video dokumentasi atau presentasi multimedia sebagai bentuk produk proyek mereka tersebut. Untuk memperkaya diskusi, saya juga akan memanfaatkan forum diskusi online atau panel diskusi yang memungkinkan para siswa untuk berbagi pendapat dan pengalaman secara lebih luas. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep toleransi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Melalui pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual, pendekatan ini juga membantu pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dan juga kerjasama yang sangat penting bagi calon peserta didik PAI dan budi pekerti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu inovasi budi pekerti di era digital. Fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Baiklah, izin menjawab. Inovasi pembelajaran budi pekerti di era digital sangatlah penting untuk menghadapi maraknya fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif di kalangan remaja. Dalam konteks ini, pembelajaran budi pekerti perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara mendalam dan relevan dengan tantangan dunia maya. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi edukasi, media interaktif, dan platform pembelajaran online, siswa dapat dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang etika digital berdasarkan ajaran Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan. Pembelajaran yang inovatif juga dapat menggunakan metode simulasi atau virtual reality dengan menghadirkan pengalaman langsung mengenai nilai-nilai moral Islam, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga merasakan penerapan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-harinya, termaksud dalam berinteraksi di dunia maya. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk menginternalisasi ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain, menghindari perbuatan yang merugikan seperti menyebar fitnah, ujaran kebencian, dan tindakan bullying secara online. Strategi yang dapat diterapkan untuk membentuk karakter siswa agar lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya meliputi penanaman nilai-nilai etika digital yang sesuai dengan prinsip Islam seperti berbicara dengan sopan santun, penuh hikmah, serta menyebarkan informasi yang positif dan bermanfaat. Selain itu, peran guru dan orang tua sangatlah krusial dalam memberikan pengawasan dan pendampingan agar siswa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan lebih aman. Pendidikan tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi juga harus menjadi bagian dari pembelajaran agar siswa mampu melindungi diri dari resiko.
penyalahgunaan informasi di dunia digital. Dengan cara ini, pembelajaran budi pekerti tidak hanya membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia secara umum, tetapi juga menjadikan mereka pribadi yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di dunia maya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kasus cyberbullying dan menyebarkan konten negatif, sekaligus menciptakan lingkungan digital lebih sehat lagi dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari penyebutan kata yang saya jawab tadi, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.